Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yesua Mesias yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal, seperti cara yang tetap melekat pada pokok anggur. Demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya, aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan untuk pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, Kau Bapak yang baik. Kalau sebentar kami juga akan membahas parasamu. Kami percaya tuntunan Roh Kudus yang memimpin kami dari awal pertengahan, dan kami boleh mendapatkan berkat dari parasa, dari firman yang disampaikan, dan kami percaya bahwa kami juga boleh menjadi orang yang dengarkan akan firman Tuhan dan menjadi murid yang selalu ada dalam pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntunan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami sehingga kami boleh mendapat pencerahan dari firman Tuhan yang kami bacakan. Di dalam nama Yesua Mesias kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, Shalom. Selamat hari Sabat ya. Jadi kalau di parasa kita yang terakhir ini parasa yang ke-51, judulnya parasa Nitzavim Vayelech. Nitzavim artinya berdiri, Vayelech artinya pergi. Jadi diambil dari Ulangan ke-29 ayat 10 dan Ulangan 31 sampai 30. Jadi kalau bulan ini masuk masih di bulan Elul ya, di bulan Elul. Jadi artinya kalau bulan Elul itu bulan pertobatan, di mana kita kembali ke jalan Tuhan. Dan ini yang Tuhan ingatkan buat kita sebelum kita masuk ke bulan Tisri, karena bulan depan udah masuk Oktober, dan nanti kita akan masuk ke beberapa hari raya yang sempat kita umumkan tuh. Hari raya pertama, hari raya Rosasana, yaitu peniupan sangkakala ya, disebut juga hari raya tahun baru. Kemudian Yom Kippur, hari penebusan, hari raya penebusan, dan yang ketiga itu hari raya Simchat Torah ya, ketiga ya. Jadi ada 3 hari raya yang harus kita siapkan untuk di bulan Tisri. Jadi parasa ini parasa yang terakhir, yaitu parasa ke-51. Jadi artinya parasa yang akan habis ya. Jadi akan habis. Kalau kita lihat siklus 1 tahun kan 52 minggu. Ini udah yang ke-51 ya. Tapi kalau penanggalan Ibrani itu masuknya ke penanggalan menurut bulan. Jadi beda dengan Yunani 365 hari, tapi kalau penanggalan Ibrani itu mengikuti peredaran bulan, dan itu juga ya juga karena bulanlah yang menentukan waktu, karena kita hitungan hari itu dimulai dari petangnya, dari jam 6 petang akan berakhir di 6 petang berikutnya. Jadi kalau kita kan di tapi kalau penanggalan Ibrani itu dimulai pada jam 6 petang. Jadi kalau lihat di parasa ini yang menulis adalah Moshe Rabbeinu ya. Moshe Rabbeinu atau disebut dengan Musa. Jadi kalau saya lihat ini ditulis dalam usia 120 tahun. Jadi saya sungguh
amazing ya, 120 tahun Musa menulis kitab ini. Jadi kalau saya lihat pada saat dia diutus itu usia 80 tahun pada saat diutus, kemudian selama 40 tahun ada di padang gurun ya bangsa Israel. Jadi total memang kalau menurut Alkitab di situ dikatakan ya usia daripada Musa ini 120 tahun. Jadi usia yang sangat sepuh. Dan saya berpikir kebetulan saya juga punya opung ya, istilahnya kakek saya ada satu adiknya. Jadi ibu saya punya bapak, nah ini adiknya usia udah 87 tahun 87 tahun, tapi kelihatan sih masih sehat ya. Saya luar biasa, makanya saya pikir umurah ya. Jadi ini hal yang luar biasa, dan saya lihat bahwa Tuhan membela Musa, membela Mose Rabenu. Tapi satu hal yang Musa inginkan, dia ingin masuk ke tanah perjanjian. Dia ingin masuk untuk menginjakan kaki di tanah perjanjian. Tapi satu hal yang Tuhan tidak beri kepada Musa itu karena dia melanggar kekudusan Tuhan ya. Artinya ini saya bacakan ya, di Bilangan 29 ayat 12. Jadi waktu itu memang Israel sedang kesulitan air. Jadi kesulitan air waktu itu mereka bersungut-sungut, kenapa kami ada di padang gurun sedangkan di Mesir kami tidak kekurangan air. Dan itu mereka bersungut-sungut karena air itu kurang sekali. Akhirnya dia mendatangi Musa dan Aaron ya, Musa dan Aaron dan berkata, kami kehausan, lebih baik kami kembali ke tanah Mesir. Dan itu yang menjadi keluh kesah juga yang akhirnya disampaikan, dan Adonai Elohim sendiri berkata, baiklah, katakanlah kepada bukit batu itu, maka air ini akan keluar. Dan akhirnya Musa dan Harun kembali ke umat Israel dan mengatakan, baiklah, karena engkau meminta air dan saya sudah mendapat perintah untuk mengatakan kepada bukit batu itu, maka keluar air. Tetapi ya saya mikir gini, nggak tahu ya, mungkin Musa waktu itu mungkin kesal banget kepada bangsa Israel. Dia tidak mengatakan, tapi dia mengatakan dengan tongkat ya. Jadi dia memukulkan tongkatnya itu di batu 2 kali. Dan saya lihat di bilangan ini, di Bilangan 29 ayat 12, karena itu tetap ya keluar air. Dan saya lihat baca, wah airnya keluar tetap, walaupun Tuhan hanya mengatakan berkata saja, nggak perlu ada tambahan apa ya, tapi Mose melakukan dengan tongkat sampai 2 kali, dan itu ternyata tidak disukai oleh Elohim. Di sini dikatakan, namun Elohim berkata kepada Musa dan Harun, oleh karena kamu tidak mempercayai aku dan tidak menjaga kekudusanku di mata orang Israel, oleh sebab itu kamu tidak akan memimpin umat itu memasuki negeri yang telah diberikan kepada mereka. Jadi hanya gara-gara 2 kali saja ya. Saya juga kadang kalau merenungi firman ini, padahal kalau menurut kita nggak salah-salah banget sih ya, bukan hal yang sakral, tapi bagi Tuhan ini adalah sakral. Dan pada saat bukit batu di Meriba itu ya keluar air, tetap keluar air, tapi tetap Tuhan tidak berkenan. Dan sampai dia berdoa kalau kita baca ya di Ulangan 20, dia juga sempat berdoa, satu keinginan dia ingin sekali bisa masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Waktu itu dia dibawa ke atas gunung Nebo, hanya memperlihatkan saja, hanya dilihat. Jadi kalau saya baca lagi, dia hanya melihat di bagian utara, selatan, timur, barat, jadi hanya melihat saja. Dan itu ya luar biasa sakit sih ya, tapi
Saya pikir inilah keputusan Tuhan ya. Jadi hanya perkara sepele, pemimpin ya dia udah nggak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Jadi itu penulis dari pasal ini mengungkapkan artinya berdiri, mulai pergi. Jadi waktu itu memang kalau saya lihat parasa ini ditulis di tanah Moab. Tanah Moab itu satu langkah lagi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi kalau saya lihat Moab itu sekarang kalau dari artinya ya, kalau Moab itu mo itu artinya benih, itu artinya bapak, gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak ya, ya, Moab artinya benih dari bapak. Jadi kalau kita runut-runut, Moab ini merupakan bangsa keturunan dari Lot ya. Jadi waktu itu memang kita baca di perjanjian di Kejadian 19 ayat 37, waktu itu Lot ini kan keponakan dari Abraham. Jadi Abraham itu anak kedua, Nahor itu anak ketiga ya, dan Nahor ini memiliki anak Lot. Jadi waktu itu memang mereka sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Waktu itu memang istri Lot akhirnya menjadi tiang dan garam, dan ada dua anak kedua perempuannya. Jadi waktu itu mereka berpikir bahwa tidak ada lagi laki-laki, sehingga mereka menghampiri bapaknya. Jadi bapaknya ini yang menghampiri bapaknya. Jadi makanya kalau di Kejadian 19 dikatakan anak pertama akhirnya melahirkan anak bernama Moab ya, benih daripada ayah, artinya. Kemudian anak kedua itu kalau sekarang itu namanya bapak orang Amon, Ben-Emi. Jadi anak keduanya itu Ben-Emi ya. Artinya kalau dibaca lagi di kitab Taurat, orang Moab dan orang Amon itu orang yang penyembah berhala, orang yang benar-benar tidak mengenal Elohim. Jadi waktu itu memang Musa juga dilarang untuk menyerang orang Moab. Dan kalau saya lihat ini memang karena garis sejarah ya, karena Moab ini termasuk keturunan daripada maksudnya masih bersaudara dengan Abraham. Jadi merasa ya satu darah lah ya, satu darah, tiba-tiba harus menyerang Moab. Makanya Elohim itu berkata ya, janganlah kamu menyerang Moab, karena saya lihat memang ini keturunan dari Lot gitu ya. Jadi keturunan langsung dari Lot itu Moab itu ya. Jadi kelihatannya ya inilah Musa dilarang untuk menyerang bangsa Moab karena ini adalah saudara sendiri. Dan itu yang menjadi berkat. Dan kalau kita lihat bangsa Moab ini juga ada di silsilah daripada Yesua ya. Kalau kita lihat waktu itu, ini nama anak saya ini sama nih, Naomi ya. Jadi Naomi itu dia pergi ke Moab. Waktu itu memang dia punya dua anak laki-laki ya, Mahlon dan Kalion. Waktu itu dua anak laki-laki ini akhirnya meninggal. Ini yang luar biasa ya. Jadi dia udah punya anak dua laki-laki, akhirnya meninggal, dan tinggallah menantunya. Waktu itu juga suaminya udah meninggal, tinggal menantunya. Ini kita sama-sama tahu ya, menantu pertama Orpa, menantu kedua Rut. Nah akhirnya dia mengatakan kepada menantu pertama, baliklah engkau ke bangsamu, kembalilah engkau ke bangsamu, karena dia tidak memiliki lagi, karena menantu maupun suaminya udah nggak ada gitu. Mau ngapain ikut saya ya, ikut mertua perempuan gitu ya. Dan akhirnya si Orpa pergi, akhirnya dia kembali ke bangsanya. Yang kedua adalah Rut. Nah ini yang luar biasa. Kalau kita pernah baca ya di Rut 1 ayat 16 dikatakan, bangsamu lah bangsaku, Elohimmu lah Elohimku. Jadi luar biasa ya bangsa Rut ini ya, walaupun dia bangsa Moab, bangsa yang di seberang daripada bangsa Israel. Jadi waktu itu Rut
mengatakan bahwa dia akan mengikuti Naomi, dan Rut ini masuk dalam silsilah daripada Yesua, Mesias Yesus Kristus. Artinya Rut menikah dengan Boaz, Boaz melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud. Jadi memang ada keturunan. Kalau saya berpikir memang hitungannya luar biasa ya. Jadi bukan keturunan yang langsung, tapi keturunan dari bangsa lain yang Tuhan bela juga. Nah ini yang menjadi kekuatan kita, bahwa bangsa-bangsa itu juga ada di hatinya Tuhan. Bangsa-bangsa itu juga adalah hatinya Tuhan. Jadi walaupun Tuhan mengatakan di Keluaran 4 ayat 22, Israel adalah anakku yang sulung, tapi Tuhan juga tetap memilih bangsa Moab untuk ada di keturunan daripada Yesua HaMasiah. Jadi itu yang garis besar daripada penulisan Torah di Ulangan 29 ayat 10. Memang ini kalau dibahas cukup panjang, apalagi sebenarnya parasa di Safim itu harusnya sendiri, kemudian ada parasa Maileh, nanti ada 2 parasa ya, tapi ini digabung karena sudah minggu ke 51 ya. Artinya kalau di penanggalan bulan dari Ibrani ini masuk ke bulan ke-6 sih. Kalau Elul itu bulan ke-6, Tisri itu bulan ke-7. Jadi memang bulan ke-7 akan kita masuki di Oktober ini. Dan itu yang hal yang awal mengenai Mose dan juga tanah Moab ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita lihat sekarang ini bangsa Moab itu Yordania ya. Jadi kalau Yordania itu sebenarnya bukan dari Arab, tapi memang dia bangsa sendiri, bangsa Moab. Jadi kalau kita lihat di peta, saya lihat juga itu peta Yordania, baru ada sungai Yordan, baru memang tinggal selangkah lagi umat Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Karena ini parasa ini memang di GKM ini sudah tersusun dengan rapi, jadi Pak Ben juga sudah memberikan 2 lembar lah, kadang 3 lembar untuk GKMI yang ada di seluruh Indonesia, kurang lebih ada 15 ya, 15. Jadi harus sama gitu ya. Dulu kalau di HKBP itu namanya almanak ya. Jadi pokoknya setiap minggu tuh seluruh HKBP itu sama. Mungkin kalau di GKJ juga dulu ya, mungkin gereja tradisional ya Pak Tino ya. GKI juga ya sama. Nah ini Pak Ben juga harus sama. Jadi makanya setiap hari Selasa dikirimkan dan poinnya harus disampaikan sama seluruh GKI. Jadi judulnya yang disampaikan, saya memberi judul Pembaruan Perjanjian dan Sunat Hati. Jadi kalau dilihat di sini di Ulangan 29 ayat tadi yang dibacakan Pak Isonek, saya akan bacakan kembali. Ulangan 29 ayat ayat 10 ya. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Elohimmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk dalam perjanjian Tuhan Elohimmu yang disumpah janjinya jika Tuhan Elohimmu dengan engkau pada hari ini. Jadi kalau dilihat dari ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu memiliki perjanjian dengan generasi-generasi. Artinya perjanjian ini, perjanjian Tuhan yang kita terima adalah perjanjian bukan untuk generasi sebelumnya.
tapi untuk generasi sekarang dan generasi seterusnya. Dan ini yang Tuhan katakan, Tuhan berjanji untuk generasi after generasi. Kalau dilihat dari Ulangan 29 ini, memang pada saat itu memang generasi orang Israel setelah padang gurun sebenarnya udah habis, sudah selesai. Jadi waktu itu memang usianya mungkin udah ada yang 60-40 saat pembuangan di Mesir. Jadi mereka juga pas masuk ke dalam generasi bukan melewati Sungai Yordan ini, generasinya udah generasi yang baru, generasi yang istilahnya generasi baru lah. Kalau di sini mungkin udah generasi apa ya? Kak Nomi udah milenial, udah lewat generasi Z, generasi ya. Jadi kalau ini udah generasi sama sekali generasi baru yang tinggal sisa itu dua, yaitu Kaleb dan Yosua, dua keluarga aja. Jadi generasi sebelumnya tuh udah benar-benar habis. Makanya Tuhan kata bahwa kenapa Dia mengumpulkan, karena ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan pasti akan hilang ya. Jadi kalau kita katakan generasi di tanah Moab ini generasi bukan yang ada di pembuangan Babel, jadi merupakan generasi baru. Dan ini buat kita apa ya? Buat kita ya tugas kita ya. Kita ada di komunitas sekarang, komunitas Mesianik, komunitas yang akan berani, yang benar-benar sudah harusnya kita kembali ke akar berani. Tugas kita adalah menyiapkan generasi selanjutnya, dan itu merupakan tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita untuk sama-sama ya. Jadi bukan tanggung jawab pribadi satu orang, pribadi dua, tapi merupakan tanggung jawab kita, dan itu menjadi dua kita bersama ya. Artinya jangan sampai generasi setelah kita sudah selesai gitu ya. Makanya ya ini perlu juga ya, mungkin Pak Jubriso nanti kalau pembacaan Torah, mungkin remaja lah ya, tidak undang untuk membaca Torah, artinya sudah mulai berbahasa Ibrani sedikit demi sedikit lah, sudah mulai ada dalam pelayanan kita ya. Itu doa kita. Jadi artinya bukan berarti kita egois ya, bukan egois, tapi di sini dikatakan juga Tuhan berjanji ya untuk generasi, tapi artinya generasi itu juga harus kita siapkan ya. Mungkin kita saya lihat memang di youth-nya belum terbentuk di remaja ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita tetap berkoordinasi dengan GKM pusat untuk youth-nya itu ada ya. Jadi artinya ya mungkin ya samalah di keluarga masing-masing mungkin punya kekurangan untuk mengajak anak atau mengajak saudara yang lebih muda ya, itu udah wajar ya. Tapi satu yang Tuhan katakan bahwa ya inilah, kalau saya berpikir ya kita harus siapin generasi selanjutnya ya. Jadi nggak apalagi Tuhan katakan ya, manusia kan ada batasnya dari umurnya, tapi tetap kita nggak bisa ya, kita udah usia mungkin paling sepuh ini mertua saya Bu, ini paling sepuh di sini kayaknya udah 74 ya, tapi pasti kan harus berganti ya, nggak mungkin kita selalu ada ya. Jadi itu tugas kita bersama, kita harus menyiapkan generasi ya. Jadi memang luar biasa ya, memang kita hektik di sini untuk boleh mengenalkan sebenarnya memang inilah akar Ibrani yang harus kita jalani ya. Terus terang saya ini di Nainggolan ini memang kalau cerita ya, flashback ya, kalau generasi ke generasi itu, jadi saya kepikiran di silsilah ya. Kalau orang Batak itu memang kalau bersilsilah itu luar biasa, hampir mirip kayak Alkitab. Jadi kemarin juga saya diskusi sama mertua saya laki-laki ya, tulang ya, di antara Toba dan Karo. Jadi waktu itu kami ini kan lahir di Jakarta ya, terus terang saya anak kedua lahir di Jakarta di Manggarai, akhirnya besar di Durensawit, akhirnya pindah ke Cirebon Pak. Kenapa di Cirebon? Karena orang tua saya di
PU, pengacara umum. Nah pasti pindah-pindah. Akhirnya saya besar di Cirebon. Jadi waktu itu masuk di Cirebon tahun 82. Pada saat masuk Cirebon itu memang orang Batak itu sedikit. Padahal Cirebon itu hampir 2 kali Bekasi, Pak. Jadi luas sekali. Dan saya tuh bisa kenal semua orang Batak karena nggak banyak gitu ya, nggak banyak ya. Jadi waktu itu memang kalau saya kan nenggolan ya, kalau orang Batak tuh udah partikuran tuh nenggolan tuh ada 7. Jadi saya ya dibawa lah sama orang tua untuk ikut acara ya, ikut untuk kegiatan-kegiatan baik di gereja KBP ataupun di gereja yang non KBP yang ada orang Batak. Jadi saya pikir, jadi saya terbawa. Nah, artinya saya lihat ini ada hal yang positif gitu ya, hal yang baik. Karena kalau di kami itu, saya nenggolan, saya generasi ke-21. Jadi ada urutannya ya. Jadi bapak saya generasi ke-20. Nah, Nathan ini, karena yang terhitung kan laki-laki ya, Nathan itu generasi 22. Jadi kalau saya generasi 21, saya ketemu generasi 20, saya memanggilnya udah ya, paman, karena satu tingkat. Kemudian kalau kemarin saya juga ada yang melayat itu generasi 19, saya harus memanggil kakek karena 2 tingkat ya Bu ya, 2 tingkat. Dan saya pikir ribet banget ya untuk mengetahui silsilah gini ya. Tapi saya pikir itu untuk baik buat kita. Jadi kalau saya ketemu ya semantan saya tahu saya harus manggil apa gitu ya, harus manggil paman atau manggil kakek ya. Jadi artinya tertata gitu ya. Dan ini Tuhan ingatkan kembali kepada perjanjian Tuhan ya untuk generasi-generasi. Jadi kita ternyata harus mempersiapkan ya, harus mempersiapkan, dan juga Tuhan itu tidak meninggalkan generasi dengan generasi. Dan ini melalui parasa ini kita diingatkan untuk menyiapkan lah. Makanya saya kalau ada pertemuan ini balik lagi ke orang Batak ya. Jadi walaupun saya lahir di Jawa ya agak ngerti lah, walaupun nggak sepasi mereka. Jadi saya ada postur lah kalau ketemu mereka ya, saya bisa lah untuk artinya berbicara dan juga ada dalam lingkungan tersebut. Dan itu Tuhan berjanji bahwa kita harus mempersiapkan. Tuhan mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan generasi. Makanya Tuhan mengumpulkan melalui Musa sebelum masuk ke tanah Kanaan untuk ya, artinya di sini dikatakan bukan perjanjian baru ya, bukan perjanjian yang baru dibuat, tetapi meneguhkan. Jadi sebenarnya perjanjian itu sudah ditulis, tetapi karena generasinya sudah habis, jadi itu diteguhkan ya, dibaharui lah. Artinya samalah kalau saya juga bekerja di sekuler ya. Kalau mengerjakan pekerjaan itu, kalau anak milenial udah malas mencatat. Kalau ada meeting dicatat, ditilin gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang kan sudah pakai gadget, pakai handphone segala macam gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus beradaptasi ya. Orang-orang pada bawa yang generasi ini, generasi saya pada bawa tas itu banyak isinya dokumen gini. Nah, tapi kalau mereka ya simple ya, hanya bawa iPad, bawa hal-hal kecil ya. Dan itu ya berbeda generasinya. Makanya di sini dikatakan bahwa Tuhan itu bukan memberikan perjanjian baru, tetapi meneguhkan perjanjian, yaitu perjanjian di Gunung Sinai ya. Di Gunung Sinai waktu itu memang Tuhan memberikan, kalau kita flashback lagi ya, perjanjian di Gunung Sinai itu ada di Keluaran 20 ayat 2 sampai 17, itu tentang ke-10 Tuhan ya. Jadi waktu itu loh batu itu tertulis, saya juga belum lihat juga ya, kan ada 10 hukum. Apakah loh 1 itu batu yang ke-1 itu hukum ke-1 sampai ke-4, dan loh kedua 5 sampai ke-10. Mungkin Pak Parno bisa bantu Pak. Jadi ada 2 loh ini memang disebutkan. Kalau hukum ke-1 ke-2 itu berbicara hubungan Tuhan dengan manusia. Masalah kedua ataupun
hukum kelima sampai 10 itu manusia dengan manusia, dan itu ditulis tangan Elohim sendiri ya. Jadi ini loh batu yang pertama sebelum loh batu yang dipecahkan oleh Musa sendiri, karena akhirnya Tuhan suruh Tuhan menuliskan kembali untuk loh batu. Jadi perjanjiannya itu bukan perjanjian yang baru, jadi perjanjian di Gunung Sinai, dan itu yang generasi yang ada pada saat itu udah tidak ada ya. Jadi mereka harus meneguhkan, artinya bukan membuat perjanjian baru, tapi meneguhkan. Dan ini kalau di apa ya, di yang mungkin perjanjian ini artinya dua belah pihak lah ya, dua belah pihak. Mungkin kalau Pak Anton juga kalau dagang kan ada perjanjian antara pembeli dan penjual gitu ya. Jadi ada syarat lah, pihak pertama, pihak kedua. Jadi perjanjian ini pasti ada, kalau kita bahasa perjanjian, ada kewajiban dari pihak pertama, kewajiban dari pihak kedua, dan itu harus sama ya, sama kayak kita sekarang ada di keluarga ya, antara suami dan istri itu kan pasti ada perjanjian antara suami dan istri. Dan itu Tuhan berikan kembali, ingatkan bahwa perjanjian di Gunung Sinai itu yang harus diteguhkan. Artinya ada perintah dan juga ada syarat ya. Jadi kalau lihat di kemarin di Kitafo Pak John ya, berkat dan kutuk ya. Berkat itu bukan berarti kita terima dengan seenaknya, pasti ada syarat. Sama di kutub juga yang kata 8 ya, pasti ada syarat. Artinya ya perjanjian itu juga ada syaratnya ya. Ini nggak ada syarat. Kita diberkati ya, misalnya berbisnis dengan yang baik, dengan perhitungan yang baik, ya pasti akan diberkati. Tapi kalau kita berbisnis dengan hal yang tidak baik ya syaratnya kita nggak dipenuhi, dan itu pasti tidak menjadi berkat buat kita. Jadi kalau istilahnya perjanjian Sinai ini yang ada di Keluaran 20 ini, bahwa Tuhan ingin mengingatkan kembali untuk bangsa atau generasi setelah Musa ini bisa ada dalam perjanjian Tuhan ya. Karena kalau kita baca di Ulangan 30 sampai 31 juga Tuhan sudah memprediksi mereka juga akan kembali untuk menyembah ilah-ilah lain dan juga menyembah berhala. Jadi walaupun Tuhan meneguhkan, tapi Tuhan juga sudah ya kayak berbuat lah, melihat bahwa memang mereka juga akan nanti kembali. Jadi pada waktu Yosua sudah nggak ada, akhirnya kan timbul hakim-hakim, akhirnya timbul raja-raja. Di situ kan juga mereka ada juga yang berbelok ya. Jadi ini yang Tuhan katakan mengenai perjanjian Tuhan dengan generasi. Kalau saya sampaikan, ini bisa kembali ya, gede. Mungkin bisa kembali lagi gede, Naomi. Sebelumnya bisa Kak Novi. Ya, oke. Jadi generasi yang D ini generasi yang masuk ke tanah perjanjian merupakan generasi yang baru. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk sebagai generasi awal. Jadi hanya dua generasi, artinya dua keluarga. Mungkin ada anaknya, mungkin juga udah mulai anak punya cucu kecil gitu ya. Jadi hanya dua keluarga ini yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Oke, nah ini kalau lihat ini 10 keuntuhan ya, itu perjanjian di Sinai. Itu kalau lari ke hari raya itu maksudnya ke hari raya Shavuot. Jadi hari raya Pentakosta, hari raya turunnya Ruach Kodes. Jadi kalau kita lihat di sini termasuk kalau dihitung di pencurahan Roh Kudus dengan murid-muridnya itu sudah 1.500 tahun lah, 1.500 tahun baru Roh Kudus dicurahkan di
perjanjian baru ya oleh murid-muridnya. Nah ini perjanjian di Sinai waktu itu mereka ya kalau saya bayangkan itu memang Tuhan sendiri yang turun dengan gemuruh ya, dengan api. Waktu itu memang mereka berpuasa dulu 3 hari dan akhirnya Tuhan memberikan perjanjian di Sinai. Nah ini 10 Tuhan yang menjadi pembaruan yang Tuhan ingatkan kepada generasi selanjutnya ya untuk memasuki tanah Mesir, tanah Kanaan. Oke, next bisa lanjut. Next. Ya ini kalau kita lihat tadi bahwa perjanjian Tuhan itu di Ulangan 29 ayat 10, perjanjian Tuhan itu untuk siapa? Ternyata perjanjian Tuhan itu untuk bangsa atau umat. Jadi kalau dibaca dari Ulangan 29 ayat 10 kan terlalu kelihatan ya. Dikatakan bahwa tadi dibaca Pak Jobison ya, Aten Misafim. Aten itu kamu sekalian. Jadi artinya kalau jika ini nanti Aten ya. Jadi perjanjian ini untuk bangsa dan umat ya. Jadi artinya perjanjian Tuhan itu ada 2. Satu berlaku untuk bangsa dan umat, yaitu umat Israel. Dan nanti yang berikutnya perjanjian Tuhan untuk individu. Dan kita ada di mana ya? Kita ada di bangsa. Artinya memang perjanjian Tuhan, karena Tuhan sendiri mengatakan di Kejadian 4 ayat 22, Israel adalah anakku dan anakku yang sulung. Jadi kita kalau dilihat di Roma ya, di Roma pasal 11 ya, Roma pasal 11 ayat kalau salah itu di ayat 6 bahwa kita ayat 24 bahwa kita dicangkokkan di pohon zaitun yang asli. Artinya pohon zaitun asli itu ya Israel sendiri, bangsa umat Allah, umat Tuhan sendiri. Jadi dicangkokkan artinya kita dientengkan. Itu yang sering disebut Pak John ya. Kita bangsa-bangsa tetap menerima perjanjian Tuhan karena kita dientengkan kepada pohon zaitun yang asli. Jadi pohon zaitun yang lama saya baca di Roma ya. Mungkin ada yang bisa membacakan di Roma 11 kalau nggak salah, Roma 11 ayat 24 ya. Saya bacakan, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi di sini dikatakan bahwa kita bangsa-bangsa sudah lepas dari pohon zaitun liar, tapi telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Dan perjanjian itu berlaku juga untuk bangsa-bangsa. Artinya kalau kita mengatakan bahwa ini perjanjian untuk umat Israel saja, bukan berlaku pada kita ya, karena ini kan ditulis pada zaman Torah ya, perjanjian keluaran iman bilangan-ulangan ya. Jadi bukan pada saat perjanjian baru atau disebut orang mungkin hadasah, bukan dalam perjanjian diperbarui, perjanjian baru. Dan ternyata Tuhan melalui Ulangan 29 ayat 10 ini bahwa perjanjian itu berlaku buat kita ya. Kita adalah bangsa-bangsa. Kenapa kita adalah bangsa-bangsa? Kita dicangkokkan, dientengkan oleh melalui Israel sebagai pohon zaitun yang asli. Oke, yang kedua, ini perjanjian Tuhan dengan individu. Jadi kalau kita baca di Ulangan 29 ayat 12, tadi sempat juga dibaca, di sini dikatakan, mungkin next bisa, ya, ini ada lea breka bibit. Nah, K ini artinya engkau, brit ini perjanjian. Ya ini memang bahasa Ibrani ya, tapi kalau dilihat dari terjemahannya memang ini sih sudah tepat sih ya. Karena kita tahu bahwa Alkitab asli ditulis oleh perjanjian lama ditulis
dalam bahasa Ibrani, sedangkan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Makanya kalau orang bilang Alkitab LAI itu yang asli, ya kita nggak mungkin ya, karena yang asli ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau orang pada bilang bahwa nggak suka, memang kita juga harus belajar ya, nggak suka bahasa Indonesia, karena kalau bahasa Indonesia kan terjemahan ya Bapak Ibu ya, bahasa langsung perjanjian Tuhan dalam Taurat ini dan juga perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Inggris sekalipun ataupun dalam bahasa Yunani, tetap Ibrani. Makanya ya saya juga sama belajar ya, jangan rentanlah dengan bahasa Ibrani gitu ya, karena ini bahasa aslinya gitu ya. Jadi kalau kita beli gadget juga kan maunya yang asli ya, maunya yang asli, bukan yang KW-KW kan. Sama sebenarnya kalau kita lihat baca, saya juga kadang renungin ya, kalau baca firman ya dari bahasa aslinya lah, aslinya tuh ya dari Ibrani, walaupun memang kita berat juga sih ya untuk menghafalkan. Makanya kemarin teman-teman bilang ya kita coba adakan lagi pembacaan bahasa Ibrani, karena belum tentu terjemahannya sama gitu ya, pasti ada terjemahan yang berbeda. Dan kalau kita nggak diperlengkapi dengan bahasa Ibrani ya sama aja sih, karena kita pasti banyak miss ya. Nah di sini dikatakan bahwa perjanjian Tuhan ini juga berlaku untuk individu. Di Ulangan 29:12, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan Elohim, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Elohimmu dengan engkau pada hari ini. Artinya perjanjian Tuhan ini juga berlaku untuk kita sendiri ya. Artinya karena saya berpikir ya, kalau kita lagi sendiri, nggak ada orang di depan kita, kiri kanan, apakah kita mau setia ya dengan perjanjian Tuhan ya. Jadi ya kadang-kadang berpikir suka gitu ya, nggak ada yang tahu lah ngapain kita menurut kepada firman Tuhan atau perjanjian Tuhan. Ya itu Tuhan ingatkan kembali bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku pada saat individu, pada saat kita pribadi ya. Jadi makanya saya juga terkesan waktu Pak Jufrison mengatakan tetap ibadah dalam online, nggak pernah ibadah selama masa online itu, nggak pernah ibadah yang lain. Saya luar biasa ya Pak Jufrison, Ibu Lipa ya. Jadi ya secara individu benar-benar kuat gitu, kokoh ya, benar-benar nggak tergoda ya. Saya luar biasa dengan Pak Jufrison. Tapi itu ya kita sudah berproses, artinya kita sudah ada di komunitas ini ya, kita sama-sama ya untuk terus dalam Tuhan. Jadi dikatakan di sini perjanjian Tuhan berlaku untuk individu. Itu nea bene k itu artinya engkau, brit itu artinya perjanjian. Jadi perjanjian itu berlaku untuk individu. Jadi ini yang disampaikan hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua itu saya ada judul Tuhan yang berempati ya. Ini dari Ulangan 30 ayat 3 ya. Jadi ini langsung ke Ulangan 30 ayat 3. Itu dikatakan, maka Tuhan Elohimmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Dia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Elohimmu telah menyerahkan engkau. Ulangan 30 ayat 3 ini ya tadi, maka Tuhan Elohimmu akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa ya. Kalau dari bahasa Ibrani-nya, kalau kita klik mungkin next ya. Nah ini sini kalau kita lihat dari komentari rasi ya, karena kita juga ada istilahnya rabi-rabi Israel untuk bisa mengomentari daripada perkataan dari Keluaran 30 ayat 2. Jadi di sini dikatakan bahwa
Kalau kita lihat dari Ulangan 30 ayat 3, itu kan Tuhan Elohimmu akan memulihkan kau. Jadi kalau lihat dari sebelumnya ya, itu dikatakan bahwa Tuhan itu sebagai subjek, kemudian sebagai objek yaitu Israel sebagai objek. Tapi kalau kita lihat dari komentari Rasi di sana dikatakan berbeda ya. Jadi kadang-kadang terjemahan itu nggak selalu pas ya, kurang pas ya. Tapi di sini dikatakan Wesap itu kecil banget ya. Tuhan ikut kembali ya. Wesap itu nggak kelihatan. Wesap itu artinya Tuhan ikut kembali. Artinya Tuhan itu bukan sebagai subjek lagi. Tuhan itu tidak ada urutan, tapi Dia yang bersama-sama ya. Jadi kalau Wesap ini mengatakan bahwa ya Tuhan ikut kembali ya. That will bring back ya, that Elohim. Wesap Adonai Elohoka et Sabuteka Wari Hameka. Jadi sebenarnya di sini dikatakan bahwa Tuhan itu ikut kembali bersama-sama dengan bangsa Israel. Jadi bukan Tuhan ada di Samaye menyuruh orang Israel untuk pergi, tetapi di sini dikatakan Tuhan bersama-sama Israel. Jadi kalau dari Ulangan ini 33 ini kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu berempati ya. Jadi kalau saya lihat apa artinya empati dan simpati ya, kadang-kadang kita suka ini ya, bias ya. Kalau simpati itu perasaan belas kasihan saya atas kejadian yang menimpa orang. Artinya kalau kita lihat, aduh dia lagi kesusahan, dia lagi kehilangan daripada orang yang dicintai, kita tuh kasihan ya, kok dia bisa kehilangan. Itu simpati ya. Simpati artinya kita hanya memiliki perasaan belas kasihan saja. Tapi kalau namanya empati itu, empati bisa back kembali ya. Ya, empati itu ya, menempatkan diri kita pada kondisi orang tersebut dan berbagi langsung. Jadi empati itu beda dengan simpati ya. Jadi kita ada dalam kondisi orang tersebut, kita ada pada kondisi orang tersebut dan mau berbagi langsung. Dan ini yang dituliskan di Keluaran 30 ayat 3, bahwa sebenarnya Tuhan itu bukan hanya simpati ya, tapi Tuhan itu empati. Ada Tuhan yang ada bersama dengan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Artinya untuk apa kita mengetahui hal ini? Karena ya walaupun kita lihat bangsa Israel ya nggak murni banget ya menjalani perintah Tuhan, sering dia juga belok ke kiri belok ke kanan, tapi Tuhan tetap memiliki empati ya. Artinya tetap Tuhan memberikan roti mana, walaupun kadang harusnya di hari Sabat di stop untuk mengambil mana, mereka simpan, mereka meleleh. Artinya ada perintah-perintah Tuhan yang mereka ya berbelok-belok lah, tapi luar biasa Elohim kita, bahwa ternyata Tuhan itu memiliki empati kepada umatnya ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini ya menghibur kita, bahwa Tuhan itu kita tidak sendiri lah ya. Dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Jadinya saat bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, bahwa dia tidak sendiri. Dan maknanya buat kita apa? Bahwa kita ya tidak bisa ya untuk berkata ya kalau Tuhan sudah empati ya kita bebas-bebas aja lah untuk melakukan setiap kehidupan kita ya.
kita tidak ada rambu-rambu, kita tidak ada hal-hal yang membuat kita tetap dalam jalan Tuhan, karena dikatakan kita tetap memiliki Tuhan kok yang setia, kita tetap memiliki Tuhan kok yang empati. Ya kita seenaknya aja ya, paling Tuhan juga akan membuat kita akan dilindungi, kita akan dikuatkan, kita akan dihibur. Bukan berarti gitu ya, maksudnya karena saya berpikir kalau kita sudah berpikir gitu ya seenaknya kita berbuat dosa. Artinya ada saat kita berbuat dosa, ya tenang aja lah, nanti Tuhan sendiri yang akan berempati kepada kita. Artinya dia Tuhan yang setia kok, Tuhan yang yang tidak pernah meninggalkan kita ya, karena kita ada dalam rencana Tuhan. Tapi di sini dikatakan bahwa walaupun Tuhan itu tetap setia dan empati kepada kita, tetap Tuhan itu memiliki syarat ya. Ini dilihat di Rabi Saul, dikatakan kalau apakah kita tetap berbuat dosa karena kita memiliki Tuhan yang setia. Di sini dikatakan di Roma 6 ayat 1, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jadi kita agar kasih karunia Tuhan itu selalu ada buat kita. Ternyata dijawab di Roma 6 ayat 2, sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Artinya ini tegas ya, Rabi Saul mengatakan ya, bukan berarti kita memiliki Tuhan yang berempati dan juga setia, kita tidak melakukan bagian kita. Apalagi kita tahu bahwa saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan juga akan memberikan pengampunan, tetapi bukan berarti kita bertekun ya. Kita nggak bisa bertekun. Kita bilang bertekun supaya kasih karunia Tuhan itu bertambah buat kita. Di Roma 6 ayat 2, sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita hidup? Itu yang kedua. Saya sedikit lagi mengenai sunat hati ya. Ini ada di Ulangan 30 ayat 6. Nah ini juga akan dibahas sedikit. Dikatakan di sini, dan Adonai Elohimmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Adonai Elohimmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Dan ini luar biasa ya, kalau sunat hati itu, kalau kita lihat di Kejadian 17, memang itu perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Makanya tak heran kalau sunat lahiriah ini seringkali dibanggakan oleh orang Israel ya, karena ini menunjukkan bahwa mereka adalah umat pilihan Elohim. Tapi di sini dikatakan di Ulangan Ulangan 30 ayat 6, dan Adonai Elohimmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga kau mengasihi Adonai Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Ya. Jadi apa itu sunat hati ya? Kalau di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu kita menanggalkan perbuatan daging. Kita menanggalkan manusia lama kita. Jadi kalau kita baca di Galatia 5 ayat 19, saya akan tampilkan. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Jadi sunat hati itu yang menanggalkan lah, artinya dibersihkan ya, dibersihkan dari perbuatan daging kita yang lama. Ya ini yang gampang-gampang susah ya, tapi satu
Tuhan katakan saat hati kita ya tanda petik bersih ya pasti berkat itu akan datang ya. Kalau ini saya ada gambar hati ya. Nah ini kalau ini ada gambar hati dan ternyata hati itu mempunyai 12 fungsi ya. Jadi ada menghancurkan sel darah merah, menguraikan gas amonia, ada produksi kolesterol, produksi albumin, produksi cairan empedu, karena dia juga bisa menyimpan energi, detoksifikasi, menyimpan vitamin dan mineral, menyimpan zat besi. Jadi kalau lihat dari secara fisik, hati itu punya tugas yang sangat penting. Artinya ya saya juga pernah dulu ada sakit kuning ya, jadi itu SGPT, S2T yang menandakan fungsi hati tidak baik itu warna kuning Pak. Jadi pasti ini hatinya nggak bagus ya, nggak bagus karena dia memproduksi waktu itu memang bilirubin yang tinggi dan itu membuat hatinya menjadi kuning. Makanya biasanya kalau di proses-proses pembedahan segala macam, after pembedahan juga Bu Risma juga selalu pada saat pemeriksaan darah itu diperiksa hatinya Pak. Hatinya harus diperiksa. Jadi dilihat kandungan albumin, SGPT, SGOT, memastikan bahwa fungsi hati itu sudah baik. Jadi kalau fungsi hati itu sudah baik, ya itu pasti kesannya pasti bagus lah. Jadi nggak mungkin kalau hatinya masih kandungannya masih tidak masuk dalam range atau di luar itu udah bisa pulang kalau dari rumah sakit. Tapi enggak, kalau medis mengatakan bahwa itu fungsi hatinya masih enggak bagus semua, masih keluar nggak bisa. Jadi benar-benar fungsi hati ini sentral kan. Sini katakan 2-3% dari bobot tubuh manusia ya. Jadi hampir kalau misalnya 70 kilo ya 2% ya 1,5 sampai 2 kilo ya beratnya hati, berat juga. Jadi fungsinya ini juga semakin ya, fungsi hati ini semakin termasuk organ yang penting ya selain jantung, ginjal ya. Tapi ini yang Tuhan katakan apa yang dimaksud dengan sunat hati, artinya kita ini ya tadi jangan sampai perbuatan daging tadi kita nggak memberikan yang hasil-hasil yang positif. Di Korintus 3 mengatakan juga demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau saya melihat ini hati, di sini dikatakan hati itu pusat kehidupan orang. Hati itu ibarat sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Artinya mata air ya. Dulu saya sempat di pabrik waktu itu, HRD-nya bingung karena waktu itu memang ada sedikit hal yang membuat serikat buruh bikin bingung perusahaan. Waktu itu dikatakan akhirnya juga sampai pusing karena satu orang itu hatinya bisa 3. Saya juga bingung, hati orang bisa 3 Pak. Iya, kadang bisa kadang A, kadang B, kadang C. Jadi nggak mungkin A aja Pak. Oh ini 200 orang berarti kita berhadapan dengan 600 hati ya. Jadi dia juga ada pusing juga tuh HRD. Makanya saya baru tahu ya kalau HRD itu semakin banyak orang yang makin pusing juga dia ngatur ya. Dan ini saya lihat di sini bahwa inilah hati ini pusat kehidupan seseorang. Jadi kalau hatinya kotor, maka kotorlah airnya. Ini kita lihat juga di Amsal 4 sampai 4 ayat 23 lah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disinilah terpancar kehidupan. Jadi ini adalah ayat yang sering kita dengar bahwa jagalah hati ya. Jadi artinya kita bisa mengelabui orang lain, artinya kita bertambah baik buat orang lain, tetapi kita tidak bisa menutupi Tuhan ya.
Jadi kadang hati manusia siapa yang tahu gitu loh. Kadang dia baik, kadang dia melakukan hal-hal yang baik, tapi kok kita ditusuk dari belakang karena kita diberi hal-hal yang kurang baik ya. Nah itulah hati manusia ya. Kadang kita ya harus berhikmat, tapi di sini dikatakan bahwa kehidupan itu kalau kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya di sini dikatakan hayib ya. Kalau di bahasa Ibrani-nya next ya, kehidupan itu hayib ya. Jadi hati itu merupakan kehidupan. Jadi ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan, bahwa sunat hati itu perlu kita lakukan karena ini adalah perintah daripada Elohim sendiri. Kita masih ada di bulan Elul sampai tanggal 3 Oktober ya. Jadi kita masih katakan punya waktu untuk bertobat, untuk memulihkan setiap keadaan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan berkata bahwa ya kita harus membereskan hati kita harus menyelesaikan, harus menyunat hati kita dari hal-hal yang kurang baik, sehingga kita menjadi jaminan, sehingga kita pasti mendapat berkat. Terakhir sekali, hal yang pertama bahwa kita juga sudah ikrarkan di ikrar persekutuan bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Jadi tidak ada seiota pun yang akan dirubahnya, karena perjanjian Tuhan dan Tuhan batu ya dan amin. Yang pertama itu, kemudian yang kedua kita diingatkan untuk ya, artinya Tuhan tuh yang berempati, artinya Tuhan beserta umatnya dalam setiap kondisi ataupun keadaan. Artinya itu menjadi kekuatan bahwa kita dikatakan juga bahwa Immanuel ya, Tuhan beserta kita. Jadi kita nggak perlu takut bahwa apapun kondisi kita. Tadi Bu Risna, Bu WL juga sampaikan bahwa Tuhan beserta umatnya. Dan yang terakhir, kita harus menanggalkan perbuatan daging manusia lama kita. Artinya kita harus menyunat hati kita, karena itulah organ yang paling penting. Artinya saat kita perbuatan daging kita sudah nggak ada, kita pasti masuk dalam berkat Tuhan. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada kurang lebih bisa diskusi, dan juga kita ada gembala dan juga orang di atas kita untuk kita saling sharing ya. Terakhir, Yesus selamatkanku, Torah kesukaanku. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kita. Saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar kalau kami sudah di akhir ibadah-Mu, karena kami tahu bahwa banyak hal yang harus kami perbaiki, banyak hal yang harus kami sempurnakan, tapi kami percaya bahwa kami tidak sendiri. Kami memiliki Tuhan, kami memiliki Elohim, kami memiliki Bapa yang selalu ada dalam setiap langkah kami, hari-hari kami. Biarlah setiap apa yang kami renungkan, kami bahas, kami lihat melalui firman Tuhan hari ini, biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kami untuk terus membuat kami senang akan firman-Mu, terus mendalami firman dalam keseharian kami, sehingga kami dikuatkan dan kami boleh menang dalam setiap persoalan hidup yang ada di depan kami. Dan kami percaya kami bersama Tuhan, kami tidak akan ditinggalkan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan terus ada dalam hari kami, dan kami memiliki iman kalau Immanuel bagi kami. Di dalam nama Yesus Mesias kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.